Manajemen. Bahwa manusia sebagai pengelola adalah hal yang sangat alkitabiah. Bahwa we are all not the proprietor. We are all just a steward. Kita semua adalah steward. Steward itu adalah pengelola, terjemahan Indonesianya. Penata layan, pelayan, itu dia. Jadi itu prinsip kerajaan. Jadi di prinsip kerajaan kita mesti menempatkan diri pada posisi kita. Kita semua adalah pengelola. Oke, apapun nanti status yang diberikan buat kita, saya kasih contoh. Saya adalah anak dari Allah. Karena Yesus adalah anak, dia diam dalam saya anak, satu saya anak. Tapi saya adalah anak yang mengelola. Seperti Yesus, dia kelola rumahnya. Dia setia. Betul ya? Oke. Saya adalah raja. Betul. Saya raja di dunia ini. Manusia dijadikan raja oleh Tuhan. Karena manusia diberi kuasa untuk memerintah di dunia ini. Tetapi raja itu bukan raja yang sekedar berkuasa. Tapi dia adalah raja yang mengelola. So anything about your subject or about your titles, it doesn't matter. What matters is this, that you actually do the management part in that area. Apa saja. Management part ini yang penting buat kita. Bagaimana kita mengelola sesuatu. Nah, prinsip pengelolaan itu dimulai dari Alkitab sejak pertama kali manusia diciptakan. Manusia diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Itu jelas. Jadi manusia memiliki gambar Tuhan. Udah jelas. Part itu kita sudah urus bertahun-tahun lamanya. Jadi part keserupaan saya anggap cukup lah. Kurang apa kita diajar tentang keserupaan. Kita diajar hidup benar, kita diajar karakter yang baik, kita diajar setia, kita diajar jujur. Semuanya kita diajar. Kurang ajar apa lagi kita? Maksudnya kurang pengajaran apa lagi kita? Saya sebagai pembicara suka sengaja menyalah ucapkan sesuatu dengan tujuan memberi penekanan bahwa seringkali kita bukan kurang pengajaran, kita kurang ajar. Gitu kan? Bahasanya itu. Maksudnya kita dengan sengaja tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Betul ya? Jangan tersinggung lah. Mengatakan dengan sengaja sudah tersinggung. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Tapi part yang berikut ini. Coba Kejadian 1 ayat 26. Thank you. Thank you Lord. Kejadian 1 26. Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sudah selesai. Kata ini nih. Supaya mereka berkuasa. Bilang dulu berkuasa. Nah, kata berkuasa ini datang dalam bahasa Ibraninya radah. Yang artinya adalah government or governance. Jadi arti radah itu atau berkuasa itu, the second part of the purpose God created us, itu berkuasa, itu datang dari kata radah. Yang punya arti pemerintahan atau yang kedua adalah administrasi. Atau kata yang kedua adalah manajemen. Atau kata yang lain adalah tata kelola. Nah, itu artinya. Dan arti itu menunjukkan kepada kita bahwa ini, ingat ya, ini waktu Tuhan menjadikan manusia. Jadi ini picture-nya belum ada dosa di dalamnya. Jangan lihat dosa dulu. Manusia belum jatuh dalam dosa ini. Jadi ini tujuan Tuhan jadikan manusia. Oke, yang pertama segambar dengan Tuhan. Yang kedua adalah kamu harus menjadi penguasa dan pengelola. Begitu dia itu. Jadi penguasanya oke, tapi pengelolaannya jauh lebih penting. Sebab cara kamu berkuasa
tergantung pada pengelolaanmu. Saya ulangi lagi. Cara kamu berkuasa bergantung pada pengelolaanmu. Kalau pengelolaanmu buruk, kekuasaanmu buruk. Ulang. Kalau pengelolaanmu buruk, berarti penjalanan kuasamu juga buruk. Ya, tapi dunia karena sudah, maafkan kata saya pilih hati-hati, dunia sudah melenceng terlalu jauh. Bahasa premannya, dunia udah brengsek banget. Jadi dunia nggak mau lagi untuk betul-betul hidup benar dan kemudian baru mengelola. Mereka tidak peduli kualitas yang lain. Mereka cuma penting mengelola aja. Jadi kemudian yang mengelola banyak bangsa adalah para bajingan-bajingan yang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. So itu jadi masalah. Tapi menurut idealnya Tuhan, manusia nggak begitu. Manusia lebih kepada mengelola. Manusia lebih kepada itu tadi itu, governance. Dia dulu kata itu, governance. Kalau sudah Google di Indonesia, terjemahan apakah arti governance? Tahu nggak yang muncul katanya apa? Tata kelola. Coba aja. Ya, governance itu tata kelola, ya, pengelolaan. Nah, tata kelola itu jelas dong, bahasa Inggrisnya sederhana, it's a management. Management. Jadi kita udah lihat bahwa Tuhan kasih itu kepada manusia. Nah, kita kan sudah paham di tahun lalu kita membahas ini, dan banyak orang yang tahun lalu seperti mengalami freedom banget mendengarkan kebenaran yang berkata begini. Kamu bukan nanti bekerja baru diberkati. Kamu diberkati dulu baru kamu bekerja, gitu kan? Orang kata, kok gitu sih? Senang banget. Itu memang benar. Karena memang begitu Tuhan katakan ini kepada manusia, ayat yang ke-7 Tuhan 27, Tuhan menjadikan manusia, coba ayat 27. Maka alam menciptakan manusia dan seterusnya. Ayat 28, coba lihat ayat 28. Sebelum Tuhan bikin apa-apa, sebelum Tuhan berfirman apa-apa, Tuhan memberkati mereka dulu. Haleluya. Jadi berkat udah datang dulu. Tahu nggak asetnya kita? Berkat. Itu aset. Berkat itu bukan pencapaian. Berkat itu bukan upah. Berkat itu bukan nanti baru kita dapat. Bukan. Berkat datang di depan. Jadi jangan kejar berkat. Sebab berkat tidak datang nanti. Berkat sudah ada dulu. Jadi sebelum Tuhan berfirman, sebelum Tuhan bikin apa-apa, sebelum Tuhan suruh apa-apa, Tuhan berkati dulu. Makanya ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Jangan dibalik. Kita suka balik. Allah berfirman dulu, baru memberkati mereka. Kamu dengar baik-baik, baru kamu diberkati. Kita selalu diajar gitu kan. Ayat ini enggak bilang begitu. Ayat ini bilang Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu, baru Tuhan berfirman. Jadi berkat datang dulu. Apakah berkat itu? Berkat ini yang kita perlu terima terlebih dahulu, sebelum pengelolaan ada. Jadi manajemen itu sebenarnya Tuhan berikan pada kita bukan tanpa alasan. Dia taruh dulu berkatnya. Dia taruh dulu kemampuannya buat kita. Kata berkat. Jadi pasal 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Kata berkat itu datang dari bahasa Ibraninya barak. Kata yang berikut adalah berekah. Dua kata. Barak, berekah. Kalau sudah bentuk barkat, itu sudah Arabik. Berkat. Indonesia diberkat. Bahasa itu barkat. Ya. Tapi kalau dia datang dalam bahasa Ibraninya, barak atau berekah. Nah, barak ini artinya dua. Barak ini artinya yang pertama adalah ini. Memuji dengan menadahkan tangan. Ini. Tapi penggambarannya bukan cuma itu. Karena kan bahasa Ibrani itu descriptive language. Bahasa Ibrani itu kan bahasa penggambaran. Kalau mereka menyebutkan sebuah kata, kamu harus membayangkannya. Ya kan? Itu bahasa Ibrani, descriptive language. Nah kalau dia bilang barak, itu artinya begini. Ada orang yang sedang menadahkan tangan kepada Tuhan. Terus kemudian Tuhan menaruh tangannya atas orang itu. Dengan jalan Tuhan berkata kepada orang ini, aku mau bekerja lewat kehidupanmu. Aku mau melakukan sesuatu lewat kehidupanmu. Jadi kata barak pertama itu sudah telah menunjukkan niat Tuhan dari awal. Bahwa Tuhan mau bekerja lewat kehidupan kita. Bayangkan dari awal. Bukan baru-baru belakangan. Dari awal. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan punya kerinduan adalah He
wants to team up with us, to work with us. Dia mau bekerja bersama dengan kita. Bayangkan. Dan doanya saudara berkata, enggak deh, gue gak mau partner sama Tuhan. Hanya partner sama Elon Musk lebih bagus. Dari awal partnernya kita Tuhan. Tuhan berkata, aku mau bekerja lewat kehidupan. Sudah selesai, Tuhan memberkati mereka. Kemudian keluarlah 5 perintah ini. 5 perintah ini kemudian muncul. Kata yang pertama, beranak cuculah. Sayang terjemahan Indonesia langsung anak cucu. Makanya kita membatasi ini untuk kawin-mawin aja ini. Enggak. Kata yang pertama yang diterjemahkan anak cucu ini berasal dari bahasa Ibraninya, namanya parah. Parah itu artinya be fruitful. Makanya terjemahan bahasa Inggris bilang kata itu, be fruitful. Jadi kata pertama waktu Tuhan memberkati manusia, dia berkata gini, be fruitful. Jadi kita mesti tahu, manajemen yang pertama adalah be fruitful. You cannot manage anything without any fruit out of your life. Satu pohon, nggak diapa-apain kalau dia nggak ada buahnya, coba. Pohon nggak ada buahnya, dipotong, ditebang biasanya. Tapi begitu dia ada buah, manajemen mulai datang. Ya kan? Dibersihin. Taruh pupuk sekitarnya. Disiram. Diawasi. Manajemen mulai muncul. Kalau dia menghasilkan buah terlebih dahulu. Makanya, fruitfulness is the kingdom way of living. Our God is a God who back up productivity. Tuhan kita support productivity. Itulah sebabnya kata pertama yang dia suruh buat kita setelah dia memberkati kita adalah produktif. Be fruitful. Tuh, kata jelas. Be fruitful. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beranak cucu lah. Makanya banyak anak muda dengar kata itu, ini bukan buat gua nih, mana mau anak cucu, istri aja gak punya. Padahal itu gak ada urusannya soal istri atau apa, enggak. Itu soal be fruitful. Fruitful itu artinya begini, you have product in you. Di dalam saudara, ada produk ilahi yang saudara harus keluarkan di muka bumi ini. Ada produk dalam saudara. Ada di mimpimu, ada di cita-citamu, ada di keinginanmu, ada di apa saja. Ada orang dari kecil sudah discover hal tersebut. Misalnya Mozart umur 3 tahun punya sonata sendiri. Kira-kira kayak gitu. 3 tahun men. Bayangkan kita bikin apa umur 3 tahun? Ngedot. Dia udah punya produk. Nah oke lah. Kita sebut sebagai prodigy. Tapi menurut saya, apapun itu, dia umur 3 tahun sudah punya buah, kita umur 33 tahun baru punya buah. Ada yang seumur hidup tidak pernah peduli tentang produk yang muncul dari dirinya, selalu berharap produk dari orang lain. Padahal di dalam kita ada itu. Itu kata dipakai itu. Be fruitful. Yang pertama, produk. Yang kedua, kata yang kedua, itu adalah multiply. Multiply itu kata yang dipakai di situ, saya nggak enak banget bahasa, jangan disamakan ya, jangan disamakan dengan bahasa Indonesia gitu, karena bahasa Ibrani rabah, bukan rabah, ya. Jadi satu kali ada penterjemah orang Taiwan. Dia menerjemahkan orang Indonesia bahasa Indonesia kan, terus dia diterjemahkan oleh orang Indonesia juga tapi belum mengerti, dia tidak tahu bahasa roh itu apa, jadi dia menerjemahkan lah di Taiwan ya. Jadi orang Indonesia yang ngomong Indonesia dia terjemahkan ke bahasa Mandarin. Sekarang sudah berdoa, dia sudah nggak jelas ini bahasa apa, karena dalam doa orang ini mulai bahasa roh. Jadi dia mulai bahasa rohnya kan kadang-kadang suka aneh-aneh juga. Kuraba-raba. Jadi dia terjemahkan mulai mochi. Apa mulai mochi? Karena kuraba-raba gitu. Jadi bukan itu. Bukan raba itu. Raba ini artinya multiply. The idea of this is not additioning. Bukan penambahan. Tapi pelipat gandaan. Bukan 1 tambah 1 jadi 2.
Tapi 1 kali 100 jadi 100. Kira-kira kayak gitu. So it's a multiplication yang kamu nggak tahu bisa datang. Makanya Yesus memperkenalkan buah itu selalu, nggak ada yang cuma 1 kali lipat. Kamu akan terima buah 3 kali lipat. Enggak. Yesus selalu 30, 60, 100. Itu namanya bukan penambahan. Itu namanya apa? Multiplication. Itu dia berkata, berbuah, kamu akan menerima buah 30, 60, atau 100. Itu multiply namanya itu. Itu bukan penambahan. It's not addition. Bukan ya? Tahu ya? Jadi itu kemudian kata itu diberikan kepada kita. Multiply. Jadi bayangkan. Saudara kemudian mesti mengembangkan. Tambahkan hal tersebut. Talent saudara tidak bisa kayak gitu-gitu aja. Dari dulu gitu aja. Main gitar, saya jago. Saya aja. Cuman saya. Chord lain nggak bisa. Overtone. Ya, kamu sih jago overtone banget sekarang ini. Modulasi banget. Semua keyboard punya modulasi, tapi mesti jago banget kalau memang gak mau ketahuan. Karena lagu sekarang pindah kuncinya udah itu. Jadi lebih ahli, ya kan? Dari dulu jagonya cuma main 3 kunci. Cakar ayam. A, D, G. Udah 3-nya. Kunci yang lain, gak usah. Lalu gimana? Latihan. Gitu kan? Belajar. Dia bisa berkembang. Latihan pokoknya. Pukul dirimu di kepala. Pokoknya latihan. Kan begitu namanya. Itu namanya kamu bermultiplikasi. Ada penambahan. Kalau kamu menambahkan sesuatu kepada upayamu, harganya juga bertambah dong. Multiplication itu penting untuk adanya penambahan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fill the earth. Jadi parah, raba, kata yang ketiga adalah malay. Kalau malay ini, fill the earth itu punya pengertian sebarkan kemana-mana. Gambaran yang dipakai adalah orang yang jual susu kemudian sebarkan susu kemana-mana. Tahu tukang susu biasanya. Dia bahkan orang belum beli aja dia udah taruh susu di depan rumahnya orang. Coba aja, kalau enggak dia datang ambil ulang. Dia taruh, orang ambil dia taruh aja. Itu namanya menyebarkan. Taruh aja di tempatnya orang. Taruh aja. Dia taruh. Tukang susu pagi-pagi keluar. Pokoknya dia taruh susu di rumahnya orang. Kemudian setelah jam 9 baru dia balik. Yang ambil dia akan tagih. Yang nggak ambil dia ambil susunya. Dia bawa kembali lagi. Sebab dia mulai menyebarkan produknya sendiri. Dia mulai mengembangkannya. Manajemen sekarang menyebutnya marketing. Ya. Manajemen dulu bilang fill the earth. Penuhi bumi. Saya telah melayani kerajaan Allah sudah, ini enterprise terbesar di dunia loh. Saya telah melayani perusahaan ini sudah 40 tahun. Namanya perusahaan kerajaan Allah ini 40 tahun, lama. Dan saya digaji, selalu lunas. Saya membesarkan 2 orang anak dan seorang istri, lunas selalu dibayar. Tuntas. Saya keliling dunia, tidak pernah utang membayar pesawat, selalu dibayarin. Jadi selalu keliling dunia. Apa aja, yang kita belum pergi, cuma mungkin saya coba pergi ke negara Afrika 1 saja, tapi belum pernah ke negara Afrika yang lain. Maksudnya Afrika terdekat adalah masih Afrika Barat. Afrika Timur saya belum pernah pergi, yang jauh-jauh belum. Ya, tapi semua sudah. Yang ya tinggal planet saya belum pergi. Nanti kita coba kalau sudah terjadi. Tapi saya pergi ke sana bukan karena saya kuat, saya mampu, saya bisa, tidak. Karena saya melayani perusahaan yang hebat ini. Yang manajemennya tidak pernah gagal, tidak pernah gagal, tidak pernah kosong, tidak pernah bangkrut. Ya, banyak yang alami ganti pekerjaan. Saya sudah 40 tahun tidak pernah ganti pekerjaan. 1 saja pekerjaan saya. Never change. Tetap sama, tidak pernah dipecat dari perusahaan itu, tidak pernah. Ya, saya tetap setia pada perusahaan itu sampai sekarang. Dan saya telah menjadi malay, menjadi bagian di fill the earth ya. Pergi kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, itu dia. Oke. Yang kemudian yang berikut, ini subdue it. Subdue it ini artinya taklukkanlah itu. Bahasa Ibraninya kabash. Udah nggak usah catat-catatan, saya kasih catatannya sebentar sudah pagi-pagi. Saya kasih lah, ada PowerPoint, saya kasih. Kabash. Kabash itu artinya gini. Trample it. Maksudnya take over. Artinya kuasai. Kalau dalam bahasa yang lain majoring on it, gitu. Kalau kamu belajar sesuatu, majoring.
Yang datang sekolah ke sini, majoring something. Pulang ke Indonesia, ada yang kamu ahli. Iya, kita sekolah sini cuma karena mau liburan kali. Liburan panjang di Australia. Gampang, pokoknya lu bayar, lu ujian, lu lulus, pulang, bawa bachelor 1. Kasian banget. Pulang, majoring something. Pulang jadi hebat di manajemen. Pulang jadi hebat IT. Ya masa kemudian keluar pulang dari sekolah komputer tinggi-tinggi, gelar S2, IT, cuma tahu bikin apa? Ya, mainnya itu aja. Pegang perusahaan papa, ya mainnya kembali zaman dahulu ke arah table, hitung duit. Komputer lo dong kasih keluar. Jungkir balikan seluruh dunia dong. Atur sistem dunia ini, kenapa tidak? Enggak ya? Saudara kelihatan takut sekali wajahnya. Kenapa? Hei, kita perlu menguasainya. Kita perlu mahir di dalamnya. Kita perlu ahli di dalamnya. Sebab, gini dia ini. Hanya orang ahli yang berdiri dengan para raja. Ya. Lukewarm, gak ada yang ketemu saudara. Gak ada. Gak ada yang ketemu saudara. Ya. Saya bukan orang ahli. Atas karunia Tuhan saya duduk dengan siapa aja. Duduk dengan jenderal, duduk dengan siapa aja, udah. Ya. Baptis pengemis sampai baptis jenderal sudah. Baptis anggota DPR, baptis siapa aja. Baptis siapa aja. Ya. Baptis orang yang nggak punya apa-apa, itu biasa. Nggak ada bedanya. Sama-sama manusia, baptis selesai. Jabatan nggak ada masalah. Tapi ditulis oleh Alkitab, kita itu hanya akan duduk dengan para petinggi, dengan para orang-orang terhormat. Bukan kita mau cari duduk di situ. Kalau kita punya skill. Kalau kita punya skill. Kalau kita punya apa? Skill. Ya itu. Oh, tapi gua nggak punya skill. Salah sendiri kalau nggak punya skill. Kenapa nggak punya skill? Karena tidak dilatih dari awal untuk punya skill. Pemalas memang nggak punya skill. Latih dong. Latihan. Saudara, pandemi ini mengajar kita loh. Pandemi ini mengajar kita. Kalau kita mau latihan aja, beri waktu aja untuk train sesuatu, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Beberapa teman saya yang tidak bisa main musik, tiba-tiba sekarang main musiknya udah kayak master aja. Kapan terjadinya ini? Pandemi. Kenapa bisa? Tiap hari gue tekunin. Karena ditekunin, karena dilatih, dikembangin. Bisa tuh, semua orang bisa. Pasti ada yang dia bisa. Kok nggak bisa? Malas. Atau tidak mau cari tahu. Dan merasa Tuhan jahat. Nanti kita akan bilang tuh. Ya nanti kita akan lihat nanti itu. Itu jelas. Kata sabdu itu penting banget buat kita. Majoring on it. Saya waktu mau jadi pengkhotbah, saya tanya pada diri saya. Kamu menjadi saya kan pulang dari Australia, saya train sebagai musician. I'm a trained musician ke siang. Train musician ke siang. Ya. Saya pulang di pesawat Tuhan berbicara buat saya. Tugasmu adalah menyiapkan generasi Daud. Tapi saya mau masuk studio rekaman. Apakah studio rekaman akan memasukkan kau training generasi Daud? Ya nggak tahu hubungannya. Kayaknya nggak deh. Kayaknya kalau mau siapkan mereka, kamu harus mengajar, melatih, memuridkan. Ya saya memilih jalan itu. Saya pulang udah dengan lagu-lagu, compose lagu. Saya sekolah musik. Ya. Sudah siap semuanya. Di atas pesawat Tuhan rubah seluruhnya. Jadi begitu tiba, semua lagu yang saya miliki ya buang di dasar laut lah. Nggak tahu di mana sekarang itu. Karena saya kemudian mulai mengalihkan diri saya kepada berkhotbah. Saya sekarang mulai berpikir, kalau saya menjadi pengkhotbah, saya menjadi pengkhotbah kayak siapa? Saya menjadi khotbah yang berpengaruh atau cuma pengkhotbah biasa? Oh enggak. Saya menjadi pengkhotbah yang berpengaruh atas kehidupan orang lain. I don't want to be a preacher and only just a peanut. Kacang, kakean cangkem. Cuma banyak mulut aja. Hanya orang Surabaya yang tahu itu, yang bukan Surabaya maafkan. Jadi kalau saudara ketemu orang, kalau misalnya ada anak Surabaya yang berkata, ya peanut, saudara mesti tahu itu. Dia lagi sindir saudara kebanyakan mulut itu artinya. Sebab peanut artinya itu kacang, kakean cangkem namanya, banyak mulut. Saya tidak mau cuma jadi pengkhotbah, jadi orang cuma asal bunyi. Enggak. Saya belajar. Oh, saya punya masalah memang. Saya kan dari kecil nggak pintar. Iya. Saya disleksik. Oh, nggak gampang belajar.
Baca aja masih terbalik-terbalik kok. Tapi kemudian saya belajar, saya kalahkan itu. Saya membaca sangat banyak. Saya merenung sangat banyak. Saya mengeluarkan khotbah-khotbah yang tidak biasa. Pokoknya, yang orang tidak mau khotbahkan, saya khotbahin. Apa aja. Kenapa saya mau kayak begitu? Saya tidak mau jadi preacher biasa. Saya mau jadi skillful preacher. Itu aja. Ya. Why? Saya inspired by this. Stop do it. Ya. Sekarang ini saya nggak takut mau disuruh khotbah di depan siapa aja. Oh iya, kadang-kala saya pikir saya nggak nervous khotbah di depan saudara. Nervous saya. Tangan saya gemetar. Dingin. Iya. Di Makassar kalau saya mau berdiri khotbah, di depan saya PhD, master, doktor, di situ dulu semua. Saya mau khotbah apa? Mau khotbah kucing dalam karung? Mau khotbah apa? Enggak dong. Saya mesti khotbah sesuatu yang saya dengar dari Tuhan. Makanya saya konsentrasikan belajar secara ilmu pengetahuan yang ada, tapi saya tetap perlu pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Saya cari Tuhan supaya, perkataan disusun gak gampang. Coba jadi pengkhotbah kemudian susun kata-katamu dan kemudian tetap dalam satu alur yang tepat. Ya. Tidak gampang. Kita mesti jadi skillful. At least saya berbicara produk saya. Anak-anak saya lain. Produk mereka lain. Cara mereka menyampaikannya lain. Lain banget. Sense-nya mereka lain. Mereka punya kasana berpikir lain. Horizon mereka lain. Lain. Saya lain. Yang saya mau katakan adalah, kita seringkali gagal di hal ini. Nah makanya, ingat hal itu ya. Berbuah, bermultiplikasi, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kalau 4 hal ini sudah, nanti kita akan, kalau saudara mau tanya satu-satu, ya pemuritannya kita jalankan. Tapi satu-satu ini memang perlu saudara dalami satu-satu. Baru kemudian muncul kata yang kelima, pengulangan di ayatnya yang ke-26. Berkuasalah muncul. Coba lihat itu. Subdued, titik, baru kata rule. Kata itu adalah radah lagi. Sama dengan ayat 26, kata radah itu muncul. Ya, coba kalau terjemahan Indonesianya. Oke, itu 28 ya. Ayat 28. Kata itu berkuasalah, ya kan? Jadi sudah, saya baca beranak cucu lu berbuahlah, bertambah banyak atau bermultiplikasi, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kemudian berkuasalah, rada. Kalau taklukkanlah itu kabash, bahasa asli. Nah, 5 hal ini ditulis di pasal pertama ayat 28. Sebagai tanda bahwa 5 hal ini adalah bagian penting untuk manusia berbuah. Sekarang kesimpulannya. How do you do this in your practical life? How do you do this? Bagaimana saudara mengeluarkan kelima hal ini di kehidupanmu sehari-hari? Jawabannya adalah sebuah kata yang beberapa orang suka, beberapa orang gak suka. Tapi haleluya, kita hidup di negara yang dikuasai oleh Labour Party. Kata itu adalah bekerja. Bekerja. Work. Bilang dulu. Work. The essential thing of management is work. Work. Everybody say work. Everybody say work. Oke. Ingat, work ini sangat penting. Work ini dibenci oleh para pemalas. Seperti cuka pada gigi dan asap pada mata. Demikianlah pekerjaan bagi si pemalas. They don't like work. But work is a blessing. Ingat, ini sebelum kejatuhan. This work before the fall. Memang ada work after the fall. Memang ada pekerjaan setelah kejatuhan. Work sebelum kejatuhan equal worship. Saya ulangi.
You got that? Bahwa pekerjaan sebelum kejatuhan sama dengan penyembahan. Jadi waktu kamu bekerja, sama dengan kamu menyembah Tuhan. Oke, pasal 1 selesai, kejadian pasalnya yang kedua, memang manajemen itu paling bagus dilihat di kejadian 1, 2, 3 loh. Di kejadian 2, saudara menemukan bahwa Tuhan menceritakan tentang bagaimana dunia diciptakan kembali secara pekerjaan. Makanya di kejadian pasal 2 diceritakan tentang 7 hari Tuhan bekerja kan. Terus Tuhan beristirahat. Betul ya? Jadi diceritakan prosesnya. Setelah dia lakukan semuanya, manusia diciptakan hari yang ke-6. Dia jadikan manusia. Kemudian manusia diberi mandat. Manusia diberi tempat. Manusia diberi pekerjaan. Coba kita lihat. Jadi manusia diciptakan. Tuhan ciptakan Taman Eden. Tuhan taruh manusia dalam Taman Eden. Kemudian Tuhan memberikan kepada mereka kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah pekerjaan. Everybody say pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah kepercayaan. Hei. Suruh lihat saya. Jangan memandang dari bahasa kutuk dosa ya, enggak. Dosa belum ada ini. Belum ada dosa ini. Belum ada. Belum. Coba kita lihat pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8 dan kemudian yang ke-15. Tapi coba mulai ayat yang ke-7 deh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perlu penjelasan? Tidak perlu lah ya. Ya, udahlah langsung. Pasalnya yang, ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, di sebelah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia ditempatkannya di mana? Taman Eden. Betul ya? Sudah. Ayat 15. Untuk apa itu dia taruh situ? Ayat 15 kasih tahu buat kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakannya dan memelihara. Bilang dulu. Mengusahakan dan memelihara. Dua kata bagus lagi yang saudara perlu pelajari. Kata mengusahakan itu berasal dari bahasa Ibrani abad. Makanya benar di perjanjian lama sebelum kejatuhan, penyembahan dan pekerjaan sama artinya. Kata mengusahakan itu abad artinya. Dari kata itu kata abod, kemudian menjadi avoda, yang artinya penyembahan melalui pekerjaan. Jadi apa yang mereka kerjakan adalah penyembahan mereka bagi Tuhan. Saya percaya ini yang betul. Tapi kita tukar. Nanti di gereja baru penyembahan, bekerja di sana adalah kutuk, tapi dapat uang, kasih uangmu yang kutuk itu kepada gereja. Kan gitu. Enggak lah. Coba ganti dong mindsetnya kita. Tukar, mindset kita tidak boleh begitu. Mindset kita mesti benar. Kita bekerja itu sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita lupa ibadah. Sebab pada waktu itu, kata abad ini ya memang unik. Nah, saudara mesti tahu ya, bahwa kitab Kejadian itu tidak ditulis pertama kan, dia ditulis belakangan. Jadi konsep abad itu udah konsep Israel yang udah lama. Jadi abad itu terjemahannya sebenarnya, kalau arti literalnya itu adalah, punya pengertian adalah Levitical service unto God. Levitical service. Berarti itu kalau diterjemahkan adalah pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Jadi bayangkan. Apa pelayanan keimamatan bagi Tuhan? Ya kayak pendeta, kayak gitu, imam, itu kan keimamatan namanya. Jadi waktu dia mengusahakan taman itu, bagi Tuhan adalah pelayanan keimamatan. Kenapa? Karena memang manusia pekerjaannya itu adalah pekerjaan keimamatan. Manusia tidak pernah diciptakan lain kecuali menjadi imam. Saudara saya? Huh? Adam itu imam. Hah? Oh yes. Makanya dia disuruh mengusahakan itu. Abad itu adalah Levitical service. Jadi dia melakukannya, itu penyembahan bagi Tuhan. Tapi kemudian bukan mengusahakannya aja, tetapi memelihara. Di sini ada lagi yang kita sebut bukan cuma sekedar manajemen pengembangan, tapi sustainable management. Kita kemudian manajemen yang sustain sesuatu berjalan dari generasi ke generasi. Ada pemeliharaan yang kita bawa di dalamnya. My goodness.
Pengkhotbah sekarang cuma kan khotbah murahan pada saudara. Saya yakin dah. Oke saudara, mau sembuh ayo berdiri. Pak. Murahan sekali. Tapi tidak pernah dikasih tahu kamu harus kelola kehidupanmu, ganti tata hidupmu. Tidak dikasih tahu itu. Coba datang kemudian pembicaranya berkata, aku berkuasa nih. Ini ada minyak di tangan saya ini. Bubar. Kita tidak fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita harus manage kehidupan kita. Dan jelas manage-nya betul. Tuhan mempercayakan kita pekerjaan. Kerjakan sesuatu. Sustainable sistemnya kita ciptakan. Bekerja dengan baik. Jangan sembarangan melakukannya. Berpikir generasi berikutnya. Itu semua perlu dipertimbangkan. Makanya dia dibilang dia mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi kan manusia jatuh. Manusia jatuh dalam dosa kan? Salah satu kutuk bagi Adam adalah kesia-siaan. Nah, emptiness, vanity, nothingness. Kamu dapat kosong. Ada dulu, selalu jadi leluconnya kita dulu itu. Ada kompi Angkatan Darat di Makassar, kompi 702. Artinya datang jam 7, dapat kosong, pulang jam 2. Itu kompi itu dibilang lebih banyak hormatnya daripada menembaknya katanya. Aduh. Karena memang mereka tidak bikin apa-apa. Cuma begitu aja. Siapa suka kesia-siaan? Tapi yang dosa bawa. Ini dosa bawa sebenarnya adalah kesia-siaan. Coba. Apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Coba kita baca ayatnya, pasal 3. Kita baca ayatnya yang ke... Coba lihat dulu, mungkin ayatnya yang ke-11. Oh, jangan. Ke bawah lagi lah. Ini pria sejati sudah membuatnya lebih baik daripada saya. Terus saja. Mungkin pasal 3 ayat 16 barangkali. Ya. Pokoknya di pasal 3 itu pokoknya. Jangan yang ini juga. Kasihan perempuan ini. Oke, sudah. Sesudah ini. Oke, coba. Oke. 17 deh, coba. Oke. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Terjemahannya kepada Adam. Nah, memang di perjanjian lama, saudara mesti mengerti, seringkali Adam diterjemahkan. Jadi, kalau ada muncul kata Adam, saudara mesti ingat dua hal. Ada manusia yang namanya Adam, dan ada manusia yang artinya Adam. Itu aja. Jadi, penterjemahnya menaruh ini harusnya, lalu firman-Nya kepada Adam, namanya Adam ini. Karena kepada Hawa sudah di atas kan. Nah, ini Adam, manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah dari pohon yang telah kuperintahkan, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Coba lihat dulu kata itu. Itu kata yang dipakai itu. Terkutuklah tanah karena engkau. Aneh ya. Manusianya nggak dikutuk. Tanah di mana manusia ada yang dikutuk. Tapi kita bilang yang dikutuk manusia katanya. Ini yang dikutuk manusia atau bukan? Loh, apa yang dikutuk kalau gitu? Tanah. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Disitulah kemudian ada sebuah kata. Namanya bukan sekedar bekerja. Ini namanya bekerja dengan sia-sia. Itu namanya berpeluh. Bekerja dengan berpeluh. Tapi hasilnya adalah sia-sia. Diterjemahkan dalam banyak bahasa perjanjian baru. Jerih, lelah. Sudah jerih, lelah. Sudah menjerih-jerih, melelahkan pula. Pokoknya sudah jelas ini. Ini betul-betul memberitahukan kepada kita lelah dan penuh dengan kesia-siaan. Sudah bekerja seperti itu. Ayat yang berikutnya beritahukan pada kita ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu.
Jadi mereka udah berjerih lelah mengerjakannya, mengusahakannya. Yang keluar adalah apa? Semak duri dan apa? Nah, kalau bicara semak duri, yang tahu ini orang yang tinggal di gurun. Kalau tanahnya sudah kayak begitu, itu selesai. Itu berarti gurun, Pak. Kamu tanam apa aja mati itu, Pak. Tidak ada yang bisa tumbuh di situ. Itu orang tidak akan tinggal di situ. Itu berarti kamu akan ditinggalkan. Deserted land. Tidak ada apa-apa lagi. Itu yang dihasilkan. Dari situlah orang kemudian mulai memikirkan istilah banting tulang kerja keras. Tapi sebenarnya enggak demikian. Buat kita orang percaya, di dalam setiap kita ada pekerjaan. Di dalam setiap saudara ada pekerjaan. Ada. Jadi pokoknya gini, garam tolong jangan ada yang nganggur. Dilarang jadi pengangguran. Di kerajaan Allah dilarang, di garam juga kita akan larang. Kalau saudara punya pekerjaan, kasih tahu. Karena begini, pekerjaan itu ada di dalam saudara. Saudara lihat saya? Dia yang kasih di awal. Sebelum manusia jatuh sudah ada pekerjaan. Tapi kemudian karena manusia jatuh di dalam dosa. Nah ini, jangan menerjemahkan kejadian 1, 2, 3 dengan bahasa dosa. Berat saudara. Saudara akan menerjemahkan seolah-olah bahwa nanti kamu akan kembali ke situ dengan posisi sekarang. Memang tidak. Manusia sekarang punya konsep adalah kita bekerja berpeluh. Pokoknya mesti berpeluh dulu. Jadi ada upaya daging di dalamnya. Harus begitu kita berpikirnya seperti itu. Baru kita berhasil dan seterusnya. Enggak harus sebenarnya. Enggak harus. Ini prinsipnya adalah saudara harus melihat pekerjaan menurut terang Tuhan. Baru manajemen saudara akan oke. Kalau masih melihat pekerjaan menurut budak dosa, beda saudara melihatnya. Saudara berpikir menghabiskan waktu untuk bekerja jauh lebih banyak dibanding mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi saudara hanya bekerja saja, tidak melihat pekerjaan yang Tuhan inginkan. Padahal di dalam saudara itu sudah ada pekerjaan. Nah, ini perbudakan. Bilang dulu perbudakan. Kalau Tuhan minta saudara bekerja, Dia meminta saudara bekerja sesuai dengan apa? Kemampuan yang Dia taruh dalam diri saudara. Yang tadi kita sudah bahas itu. Ada produk, ada apa itu? Para rabak, malai, kabas itu. Itu dia sudah kasih buat kita. Dia akan minta kita bekerja sesuai dengan itu. Tapi kalau perbudakan tidak. Tahu artinya budak? You do whatever your master says you do. You do whatever the devil wants you to do. Itu perbudakan dosa. Makanya di perbudakan dosa, dia minta saudara mengerjakan apa yang tidak cocok buat kamu kerjakan. Perempuan tidak diciptakan untuk jadi pelacur. Betul kan? Manusia tidak diciptakan untuk menjadi penjajah. Manusia tidak diciptakan untuk manipulasi, intimidasi, dominating orang lain, kuasai orang lain. Tidak ada manusia yang diciptakan untuk itu. Nobody created to do that. No one. Tapi kenapa mereka melakukannya? Karena itulah model manajemen dari kerajaan kegelapan. Kerajaan Allah nggak begitu. Kerajaan Allah udah taruh pekerjaan di dalam setiap saudara. Dan waktu itu dikeluarkan. Kita dengan sukacita mencarinya, menemukannya, kemudian mengembangkannya. Dan kemudian kita akan melakukannya. Pasti kita akan berhasil. Karena Tuhan yang akan backup kita, udah pasti. Karena pekerjaan itu diberikan buat saudara. 100% Tuhan kasih pekerjaan buat saudara. Manage it. Bekerja. Makanya selalu kalau datang pada Tuhan, Tuhan kerjaan apa? Ya. Saya yakin beberapa dari saudara bukan melakukan kerjaan yang saudara kerjakan sekarang. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain. Ya. Mungkin saudara di rumah Potifar, pada saudara jadi Yusuf di istana raja. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Mungkin saudara Saul yang diurapi jadi raja Israel, saudara kerjanya cari-cari keledai yang hilang. Siapa tahu? Siapa tahu? Ya, saya nggak bilang Super Uber salah. Tapi siapa tahu kamu bukan Super Uber, tapi kamu direktur dari Uber di Indonesia apa di mana? Siapa yang tahu? Tapi kan kita nggak pernah berpikir kayak gitu. Kita cuma berpikir gini, lewatin aja lah. Kamu nggak pernah mau melihat apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Itu namanya kesia-siaan.
Oke. Pekerjaan ini penting. Kata pekerjaan itu, saya bawa ke perjanjian baru aja ya. Pekerjaan itu sangat penting. Kalau saudara hidup di dunia ini, cuma satu tujuannya saudara masih ada di dunia ini. Jadi tolong, bapak-bapak yang sudah pensiun pun, tolong jangan berpikir saudara berhenti bekerja. Apa perlu saya ingatkan lagi yang saya sudah ulang-ulang kali katakan pada kita sekalian? Bahwa the most productive age is 60 to 70. Number 2 is 70 to 80. Number 3 is 50 to 60. I don't even number 3 yet, bayangkan. Kenapa? Alkitab katakan buat kita. Yesus beritahu buat kita. Mau tahu, mau lihat bagaimana terang Tuhan bercahaya di muka bumi ini. Sayangnya, tahu nggak? Sayangnya, diterjemahkan perbuatan. Kan beda perbuatan sama pekerjaan. Masalahnya itu datang dengan pekerjaan, itu datang dengan kata yang sama. Yang kalau kita hitung katanya, munculnya ada 117 kali, 57 kali diterjemahkan dengan kata pekerjaan. Beberapa kata yang lain diterjemahkan perbuatan. Salah satu yang diterjemahkan perbuatan itu adalah di Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Saya dulu berpikir gini, terang saya akan bercahaya kalau saya baik-baik, saya buat-buat baik, saya bikin-bikin ini baik. Pokoknya saya baik-baik aja. Karena kata yang dipakai adalah perbuatanmu yang baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setelah saya mengerti konsep ini, setelah kemudian mempelajari kata yang dipakai di dalamnya, kata yang dipakai itu di situ adalah ergon. Ergon. Everybody say ergon. You know what ergon means? Work. Perjanjian baru menggunakan kata perbuatan dan pekerjaan dengan kata yang sama. Ergon. Ergon. Jadi sebenarnya terjemahannya bagus ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudara hanya akan menyatakan terang Tuhan kelihatan pada pekerjaanmu. Pekerjaan. Bilang dulu pekerjaan. Pekerjaan. Tapi kita pandang enteng perbuatan. Pekerjaan di sini lebih kepada sesuatu yang kamu keluarkan dari kehidupanmu. Produk yang kamu miliki. Skill yang kamu miliki. Kamu mengerjakannya dengan benar. Itu yang menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Saya membayangkan kalau kita di Garam punya mentalitas attitude kayak begini. Orang akan cari. Bang Jo, coba cari orang yang terbaik sini. Saya punya yang terbaik. Mau jadi manajer bisa. Bahkan mau jadi mayor di Melbourne pun bisa. Kenapa? Karena kita tahu artinya mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas semua yang kita miliki. Coba bayangkan. Kata pekerjaan yang baik ini, ergon ini muncul di berbagai tempat. Salah satu yang dia muncul, yang mungkin kita tidak punya banyak pilihan mengenai hal ini, kita akan baca di kitab Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-21 sampai 23. Ayat ini biasa dipakai untuk kebaktian orang mati. Maafkan. Sebab bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Betul ya? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Bilang dulu. Jika harus hidup di dunia ini. Berarti ini kan satu-satunya pilihan dia berkata. Tidak ada pilihan lain. Jika aku harus hidup di dunia ini. Berarti apa? Itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Mau tahu kata bekerja itu apa yang dipakai? Ergon. Bekerja memberi buah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini adalah apa? Bekerja memberi buah. Apa tujuanmu di kehidupan ini? Apa tujuan pekerjaanmu? Bekerja untuk sukses. Itu cuma buah. Bekerja memberi buah, ada banyak buah kerajaan yang dia mau bawa keluar dalam kehidupanmu. Dan buah itu harus kita keluarkan.
Dia sampai bilang begini, mending aku tinggal di bumi ini menghasilkan buah, daripada pulang ke sorga sana, atau pergi ketemu dengan Yesus segera. Coba bayangin, orang-orang ini punya pemikiran tentang kerajaan. Mereka cuma punya pemikiran tentang sorga, mereka punya pemikiran tentang kerajaan sorga. Sedikit lagi tentang ini. Tahu nggak saudara? Mumpung saudara yang mungkin kemasukan teori yang berkata gini, kita ini selamat karena kasih karunia, kita nggak usah kerja apa-apa, kita tunggu aja, pokoknya kita terima aja, nanti Tuhan akan kerja buat kita. Nggak ada ayat itu. Kamu kerja, kalau di bumi ini, kalau kamu hidup di dunia ini, kerja. Karena, dengarkan ini baik, setelah Yesus menebus saudara, Dia berikan saudara pekerjaan di bumi ini. Jadi pulang ke sorga, nanti. Belakangan. Di bumi, kerja. Sebab penebusan datang dengan pekerjaan. Itu dia. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Ayat 8-9 adalah ayat yang sering dipakai orang bahwa memang kita tidak perlu upayakan keselamatan. Memang betul, haleluya. Untuk keselamatan tidak ada pekerjaan, tidak ada. Untuk keselamatan tidak ada upaya kita, nothing, zero, nol. Saudara tidak berupaya apa-apa. Selamat karena Tuhan yang selamatkan saudara. 100% God, 100% Jesus. Not even a human being have any what? Any work, contribution, nothing. Zero. 100% Tuhan. Tapi ini kan dia bilang buat kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar. Untuk keselamatan, tidak ada pekerjaan. Tapi setelah selamat. Terus setelah diselamatkan apa? Tidak ada kerjaan. Makanya banyak orang Kristen sedang pengangguran. Makanya di negara-negara Kristen hidup dalam dol semuanya. Padahal di dalam mereka ada pekerjaan. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 10. Jangan marah ya. Jangan marah. Kalau saudara marah apa boleh buat lah. Tapi, hey, udah saatnya kita dikasih kebenaran yang benar-benar untuk orang dewasa. Daripada saya hibur saudara segera masuk surga besok pagi kan lebih baik yang lain. Coba. Ayat 10 bilang, ayat persis setelah ayat yang tadi. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kata buatan Allah ini kembali kepada ciptaan yang pertama tadi dia beritahu buat kita. Seperti itu. Tapi kemudian diciptakan juga dalam Kristus Yesus. Ditebus kembali setelah kita jatuh dalam dosa. Ini. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kata pekerjaan baik tahu itu apa tadi? Bahasa ergon. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam kitab Efesus, kalau Paulus menggunakan kata sebelumnya, itu referring kepada sebelum kejatuhan. Selalu dia menggunakan istilah itu. Di kitab Roma juga dia menggunakan kata yang sama. Kalau dia menggunakan sebelumnya, sebelum kejatuhan. Jadi telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba. Jadi kehendak Allah, dia mau supaya saudara dan saya hidup dalam pekerjaan yang dia telah siapkan buat kita. Berarti, dia telah menyiapkan pekerjaan yang baik di dalam kita. Siapa di sini yang adalah buatan Allah? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang diciptakan dalam Yesus Kristus? Yes. Berarti dia bilang, Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan baik. Hey, manage it. Manage. Ya, cari tahu itu apa. Keluarkan itu. Apa aja. Keluarkan itu untuk memberkati orang lain. Hah? Iya. Ya. Jangan jadi budak. Tahu budak? Mereka mati tanpa tahu potensi mereka. Karena mereka kerjakan bukan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Yang mereka kerjakan adalah kehendak dari majikan mereka yang jahat. Tuhan punya pekerjaan dalam saudara. Temukan itu. Find it out. Dalam saudara. Hey. Dan itu masih banyak yang dia siapkan buat kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Perlu nggak ini ya? Pas sih. Waktu saya tinggal 1 menit soalnya. Oke, tambah 1 menit. Gini. Kita baca aja ini. Ini ayat saya sudah baca berkali-kali. Kalau kita mati, apa yang bakal mengikuti kita? Ada yang tahu? Kalau saya jawab, sudah pasti kaget. Ergon. Sulit. Bukankah ada khotbah yang berkata, tidak ada yang dapat mengikuti kita, harta kita tidak, titel kita tidak ada ini, tidak ada itu. Tapi ada yang mengikuti kita, kata Alkitab. Ada yang berkata, ya itu adalah dosamu. Enggak, dosa kita udah ditebus kok, udah enggak ada lagi. Udah enggak ada lagi. Masa dosa masih ikut-ikut kita, sudah selesai kayaknya. Apa itu dosa itu? Selesai, Yesus sudah bereskan. Iya. Saya masih bisa buat kesalahan? Bisa. Tapi dikasih tahu jalan keluarnya. Bertobat, hidup benar di hadapan Dia. Ada ayat terakhir deh. Ini tentang kemati-matian deh. Wahyu. Ya, bayangin kita mulai dari kitab Kejadian, sekarang ending dengan Wahyu. Jadi panjang, jauh banget. Wahyu, hampir lupa. Where is the word, Bill? Wahyu 14 ya. Revelation 14. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah. Oke. Dan aku mendengar suara dari sorga. Jadi suara datang dari mana ini? Sorga. Berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Haleluya. Jadi saudara, orang yang mati dalam Tuhan, saudara belum mati ya. Saudara hidup dalam Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang mati, atau siapapun yang mati, dia akan disebut berbahagia. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh. Wah, ini roh besar ini, jadi jangan main-main. Supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Nah, itu kata lawannya ergon. Itu bahasa Yunaninya kopos. Ya. Jeri lelah itu kopos. Itu kerja sampai ya kerja sia-sia itu namanya. Ya. Oke. Dari jeri lelah mereka. Kemudian kata ini. Karena segala ergon mereka. Akan apa? Loh. Jadi nanti kalau sudah mati, waktu kamu istirahat, yang menyertai kamu tuh ergonmu. Jadi yang tidak pernah menggunakan ergon, siapa yang sertai dia ya? Ya udah, gak usah dipikirin lah itu. Sudah mikir-mikir lagi, sudah jadi panik. Tapi itu jelas memberitahukan buat kita bahwa istirahat dari jera mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Ya, makanya generasi muda, walaupun yang sudah tua, jangan pernah berhenti mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Kalau kita masih ada di dunia ini, bekerja memberi buah. Saya selalu bilang pada Omus, masak lagi Omus, bikin resep yang baru. Kalau perlu yang bikin koncang seluruh dunia, sate ban sepeda misalnya. Apalah. Yang paling penting ya mengeluarkan sesuatu. Kan? Udah deh, selesai. Saya sudah kepotong 4 menit nih. Yang saya mau saudara tangkap sesuatu dari kebenaran ini, supaya kemudian saudara mempraktekannya. Apa yang dapat kita manage. Konsentrasi kepada hal yang priority. Kita sudah mulai daripada tanggung jawab kita sudah pergi ke order ke tanggung jawab kepada kesetiaan. Kita sudah runtut pelan-pelan sekarang sampai kepada pekerjaan. Sampai di pekerjaan ini, saya mau katakan kepada saudara, kita perlu manage kehidupan kita. Coba bekerja. Begitu orang punya pekerjaan, termanage kehidupannya. Yang saya mau bilang begini, bahwa ada hal yang kita nggak tahu di dalam anak-anak kita. Saya juga nggak tahu. Saya tidak pernah ajar mereka ini pada mereka waktu mereka masih kecil. Enggak. Mereka nggak tahu lihat dari mana. Saya yakin waktu mereka mulai melakukannya, mereka menemukan tanggung jawab. Karena itu memang ada di dalam kita kok. Itu ada di sini. Kita aja yang buang kedagingan kita, kenyamanan kita, rasa mementingkan diri sendiri kita. It's there. Kalau itu bisa inspire kita dan
You can do a lot of things. Kita dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Hidup kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah dalam saudara harus hidup. Pemerintahan Tuhan dalam saudara harus kelihatan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.